Halo anak-anak, Assalamualaikum. Di video kali ini, Miss Maya masih membahas tentang operasi hitung campuran. Ini adalah subbab yang ketiga, yaitu tentang urutan kekuatan tanda operasi. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan operasi hitung campuran, urutan kekuatan tanda ini penting ya. Jadi hanya ada tiga, dan ini yang harus anak-anak hafalkan, yang harus anak-anak ingat di luar kepala. Oke, silahkan dicatat di buku catatan, kemudian dihafalkan, kemudian nanti kita akan latihan soal supaya anak-anak hafal urutan kekuatan tanda ini ya. Yang pertama, yang paling kuat yaitu tanda kurung. Maksudnya yang paling kuat itu gimana sih Miss Maya gitu ya? Yang dimaksud tanda operasi yang paling kuat berarti artinya dia itu dikerjakan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Urutan kekuatan yang pertama yaitu tanda kurung. Karena tanda kurung ini paling kuat, berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sama-sama kuat ya. Kuat nomor 2 kalau di sini ya. Nah, karena sama-sama kuat, berarti kalau ada keduanya, misalnya dalam satu soal, berarti harus dikerjakan dari yang kiri dahulu. Misalnya yang paling kiri itu adalah pembagian, berarti ya pembagian dulu, nanti baru perkalian. Tuh. Oke, yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sama. Penjumlahan dan pengurangan juga sama-sama kuat. Kalau ada bersamaan, dikerjakan yang kiri terlebih dahulu. Oke, jadi kata kuncinya hanya 3 ini. Yang pertama tanda kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi sebenarnya materinya hanya tadi itu ya, urutan kekuatan tandanya hanya 3 itu yang penting. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, temukan hasil operasi berikut. 12 dikali 30 dibagi 5 dikurangi 2 ditambah 1. Nah, ini yang dimaksud dengan operasi hitung campuran ya. Jadi, dalam satu soal ada berbagai macam operasi hitung. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 komplit. Ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan ada penjumlahan. Kita lihat penyelesaian soalnya. Dalam soal terdapat operasi perkalian, ini ya. Kemudian pembagian, kemudian ada pengurangan dan ada penjumlahan. Menurut urutan kekuatan tanda, maka yang harus dikerjakan dahulu adalah pertama tanda kurung ya kalau menurut aturan tadi. Tapi karena tidak ada tanda kurung, berarti kita ke urutan yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Ya. Kemudian setelah itu urutan yang ketiga yaitu pengurangan dan penjumlahan. Oke, ini ternyata sudah urut ya. Sekarang kita coba selesaikan soalnya. Nah, perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Ini ya, ada perkalian, ada pembagian. Sama-sama kuat. Kalau ada yang sama kuat, harus dimulai dari kiri. Berarti yang paling kiri adalah perkalian. Berarti kita harus selesaikan perkalian dulu. 12 dikali 30 dulu. Hasilnya yaitu 360. Tuliskan di sini 360. Nah, yang belakangnya ini tetap ditulis sama karena kita belum mengerjakan. Yang baru dikerjakan hanya yang 12 dikali 30 ini saja. Berarti 12 kali 30 diselesaikan menjadi 360. Kemudian yang bagian belakangnya dibagi 5 dikurangi 2 ditambah 1 di sini tetap. Nah, lanjut. Tadi udah sampai sini. Nah, kemudian sebentar sebelum masuk ke sini, nah ini kita lihat lagi ada pembagian, pengurangan dan penjumlahan. Mana yang paling kuat? Yaitu pembagian. Berarti kita harus kerjakan yang ini dulu, dibagi dulu. 360 dibagi 5. Hasilnya yaitu
72. Yang belakang tetap sama seperti tadi ya. Berarti dikurangi 2 ditambah 1 tetap. Nah, di sini ternyata ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat, mulai dari yang kiri. Yang paling kiri yaitu pengurangan, berarti kita harus kerjakan yang pengurangan dulu. 72 dikurangi 2 hasilnya adalah 70. Ditambah 1, ini ngikut aja karena tidak dikerjakan atau dibiarin ya, berarti dia akan tetap 1. Sudah, tinggal dijumlahkan. Karena tinggal 1 saja, berarti ya hanya ini yang dikerjakan. 70 ditambah 1, yaitu 71. Oke, gampang ya. Contoh soal yang nomor 2. Temukan hasil operasi berikut. 15 dikali 6 ditambah 10 dibagi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Di dalam soal terdapat operasi apa, Nak? Kurung. Ya, kurung ini juga termasuk ya. Kurung, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Sekarang kita urutkan dulu mana yang harus dikerjakan. Ingat, urutan kekuatan yang pertama adalah tanda kurung, betul. Kemudian perkalian dan pembagian, kemudian yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini tidak ada pengurangan, berarti Miss Mia tuliskan penjumlahan saja. Ini ya. Oke, langsung kita selesaikan soalnya. Menurut urutan ini ya, yang sudah kita urutkan tadi. Berarti urutan yang pertama yaitu yang ada di dalam kurung. Kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena ini kurungnya ada 2, boleh ya dikerjakan bersama-sama ya. Langsung 15 dikali 6, hasilnya 90. Kemudian 10 dibagi 5, hasilnya 2. Kerjakan penjumlahan, sudah karena tinggal penjumlahan saja. Berarti hasilnya 92. Oke? Nah, ini adalah kata kuncinya untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran. Kata kuncinya hanya 3, ini saja. Jadi anak-anak silakan dilihat, dipahami. Miss Mia sering sekali bilang dipahami. Kalau anak-anak sudah paham, insya Allah akan sangat mudah untuk mengingatnya. Karena itu jadi otomatis ya, otomatis nempel. Oh, saya sudah paham. Berarti nanti begini gitu. Otomatis sudah hafal. Silahkan dicatat, kemudian dihafalkan urutan kekuatan tanda, kemudian kita ke soal di buku Dunia Matematika halaman 53, nomor 1 sampai dengan 10. Anak-anak kerjakan di buku tulis latihan ya. Dulu waktu pertemuan pertama, Miss Maya sudah sampaikan anak-anak harus mempunyai 2 buku tulis, yaitu buku tulis catatan dan buku tulis latihan soal. Atau kalau hanya mempunyai 1 buku tulis tidak masalah, tapi dipisah ya. Ada diberi bagian-bagian, mana bagian yang untuk catatan, mana bagian yang untuk latihan soal. Nah, anak-anak silahkan mengerjakan di buku tulis latihan soal. Karena apa? Karena kalau di buku paket tidak cukup. Karena di sini Miss Mia minta kalian kerjakan dengan langkah yang lengkap seperti tadi ya, seperti contoh Miss Maya. Kalau anak-anak nanti ingin melihat lagi, silahkan diputar ke belakang, kemudian di pause, dilihat lagi. Oke? Seperti biasa, tanya pada Miss Maya lewat WA langsung kalau ada kesulitan. Kemudian difoto dan diupload di assignment. Nanti Miss Maya berikan di kolom assignment di kelas masing-masing ya. Ingat, kalau matematika harus banyak latihan soal, jadi anak-anak jangan bosen kalau setiap minggu Miss Mia berikan assignment, karena insya Allah itu yang akan memudahkan kalian nanti akan terbiasa mengerjakan latihan soal. Oke, begitu saja. Kalau ada pertanyaan langsung WA ke Miss Maya, tidak perlu ke Bu Mita. Oke,
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.